Nah, Bapak kan yang mengurusi motor almarhum gitu ya? Betul. Kondisi motornya itu seperti apa, Pak? Nggak apa-apa, nggak rusak. Saya standar 2, saya kalau masih hidup. Nggak rusak? Nggak rusak. Nggak rusak sama sekali, Om. Tapi Bapak itu mikirnya kecelakaan? Mikirnya kecelakaan. Dan setelah itu akhirnya Bapak gimana ceritanya kok bisa jadi saksi di persidangan gitu? Iya, karena Waktu itu boleh diceritain nggak situasi di pengadilan itu seperti apa? di meja itu udah ada yang aku sebutkan, helm, jaket, HP itu udah ada di meja situ, bungkus plastik semua. Dan saya ditanya sama hakim di situ, apakah benar Anda Pak Suroto waktu itu menolong korban ini nih? Iya. Berarti waktu Pak Suroto jadi saksi di pengadilan, Ibu dengerin itu? Iya, didengarkan dan memang tertuang di putusan. Tidak sedramatisir yang dia ceritakan saat ini gitu, yang beredar dari media. Jadi menurut Bu Titin ya hasil waktu sidang saat itu sama yang kemarin lagi viral tuh cukup berbeda? Sangat jauh beda, sangat jauh berbeda. Sesuai request dari kalian untuk mengangkat video tentang kasus Vina Cirebon, kami berusaha untuk menghadirkan narasumber dari berbagai sisi, karena jelas posisi kami adalah netral. Pada video sebelumnya, kami sudah menghadirkan Anggi Umbara selaku sutradara pembuat film Vina, Reza Indragiri selaku pakar psikolog forensik dalam analisanya tentang kasus ini, serta Ustadz Faizar, pakar ruqyah dalam membahas tentang kesurupan. Harapan kami mungkin sama dengan harapan masyarakat lainnya. Semoga ada titik terang dari kasus ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus Vina Cirebon mulai memasuki babak baru, di mana semakin banyak tuh teori-teori konspirasi liar dari para netizen. Ada yang bilang bahwa sebetulnya siapa sih pelaku pembunuhan keji itu? Bahkan ada juga yang mengatakan jangan-jangan ini hanya kecelakaan tunggal saja. Sekarang gue udah ada di lokasi tempat yang diduga ditemukannya Eki dan Vina. Tapi kemarin ada satu saksi yang mengatakan kalau ternyata tempatnya bukan di sini. Namanya Bapak Suroto. Langsung aja nih kita ketemu sama Bapak Suroto. Halo Pak Suroto. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mas Suroto? Baik. Baik Pak ya. Sering lihat di TV saya. Iya. Kita langsung jalan aja kali ya Pak. Ayo. Ya jadi guys, sekarang gue udah sama Pak Suroto. Dimana menurut Pak Suroto, inilah lokasi dia pertama kali melihat Vina dan Eki. Di sini ya Pak, lokasinya Pak? Itu Pak. Di situ Pak? Iya, di trotoar. Bapak waktu itu lagi dari mana Pak? Posisi? Dari Polsek menuju ke lokasi laporan dari warga pengguna jalan. Jadi saya langsung meluncur. Di lokasi sinilah saya menemukan 2 korban tergeletak. Berarti dari arah yang berlawanan ya? Iya, betul.
Saat itu udah rame orang di sini. Udah di sini udah rame orang pengguna jalan, orang pulang kerja. Di sini cuma pada ngeliatin aja. Kondisi jalanan seperti ini ya. Rame Lebih Pak. rame lagi. Iya, lebih rame lagi. Karena waktu itu hujan, di sini tuh hujan. Posisi motor di mana Pak saat itu? Di sana tempat yang laki, di 3 meteran lagi tempat perempuan, motor kurang lebih 4 meter 5 meter. Di depan Pak. kita percis ya Iya, motornya ya? betul. Oke. Mungkin bisa ke sana kali ke posisi motornya. Bisa, ayo. Ayo. Posisi laki di sini, posisi perempuan kurang lebihnya di sini 1,5 meter atau 2 meter di situ ya. Di sini posisi motor kurang lebih 4 meter 5 meter di sini ya. Nah, di sini sama. Posisi motor di sini. Ya, sama. Oke. Kita rame orang di sini guys, jadi hati-hati banget syutingnya ya. Posisi motor di sini Pak. Ya, betul di sini. Waktu itu masih hidup. Enggak, mati. Cuman langsung saya pinggirkan ke Oh. Tapi Pinggir jalan. ada rusak nggak motornya? Enggak ada. Motor nggak rusak. Enggak rusak. Akhirnya Bapak yang bawa tuh motornya. Iya, betul. Nggak ada lecet apa-apa. Enggak ada. Saat itu pertama kali Bapak kira ini adalah kecelakaan. Kecelakaan laka lantas. Tapi motornya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Katanya ada sempat nyeret trotoar juga. Iya, dulu ada bekas seret-seretan, bekas kayak motor geset itu, cuman nggak. Sekarang dicari lagi udah nggak ada. Kalau waktu kejadian 2016 itu masih kelihatan. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Oh, dipertanggungjawaban. Ini kan berarti berbeda dengan apa yang kita lihat selama ini ya lokasinya ya? Jauh sekali. Nah kita coba jalan nih guys. Kita coba jalan ke tempat yang orang suka nabur bunga. Iya. Yang ada di film ya. Kita Iya. nyebrang dulu nih biar hati-hati yuk. Ayo. Yuk nyebrang ayo. Jadi tadi udah jalan sama Pak Suroto ya, dimana ternyata lumayan juga, Lumayan, jauh ya. lumayan. Tapi ya memang nggak nyampe 5 menit, Iya. tapi lumayan jauh. Main jauh. Jadi menurut Bapak Suroto tempat yang ini salah ya? Salah besar, salah. Dan Bapak juga sudah bersaksi di persidangan ya? Persidangan di pengadilan, lokasi letak yang saya sampaikan di sana itu, Pak, yang saya tunjukkan yang Iya. pertama tadi, Pak. Ada berapa orang yang melihat itu Pak? Banyak, kurang lebih pengguna jalan 10 sampai 15 orang datang pergi karena waktu pulang jam kerja jam segitu, Pak. Oke, nanti lengkapnya kita coba di studio. Bapak Suroto kemarin viral di media sosial dengan sebuah pernyataannya kalau dialah yang menemukan pertama kali Eki dan juga Vina. Assalamualaikum Pak Suroto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah mantap nih. Peci itu Pak ya? Peci. Asli Cirebon? Asli Cirebon. Wah mantap. Pak nih kita langsung aja kali ya. Bapak kan kemarin viral tuh dengan pernyataan menemukan pertama kali ya. Iya. Vina dan juga Eki. Kalau Iya. boleh saya tahu, Bapak tuh memang warga asli sini? Bukan. Istri orang Cirebon, saya asli Solo. Oh asli Solo. Iya. Tapi udah lama di sini? Udah kurang lebih 25 tahun. Sudah 25 tahun. Kalau boleh tahu Bapak profesinya sebagai? Sekarang perangkat desa. Perangkat desa? Iya. Pekerjaannya itu kayak gimana Pak? Saya sebagai dulu kasipem. Waktu kejadian ini tuh waktu kasipem. Nah sekarang saya jadi kadus. Kadus? Pembantu Pak Lurah. Oh intinya yang membantu Pak Lurah lah gitu. Iya. Betul.
Oke. Nah, pada saat kejadian Pak, ini tahun 2016 ya, itu menemukan Eki dan Vina itu di mana Pak? Cerita dari awal dulu ya. Nama jalannya gitu? Nama jalannya Jalan Pangeran Cakrabuana, yang tepatnya itu di Jalan Jembatan Beoper, Talun. Oke, itu nama jalannya. Nama ya? jalannya. Memangnya di sana itu rawan kecelakaan gitu Pak? Enggak rawan kecelakaan, cuman rawan begal. Rawan begal di tahun 2016? Iya. Banyak kejadian orang dibegal? Iya, jadi orang jam 9, jam 10, jam 11 itu banyak pegawai-pegawai kantor-kantor dari kota itu yang mau pulang ke kabupaten, itulah sasarannya jambret dan begal waktu itu. Jadi sebelum kejadian Vina dan Eki, banyak korbannya di situ ya? Iya, betul. Kalau pagi ibu-ibu yang mau ke pasar jam 3, jam 2 itu jadinya. Pada saat 2016 itu udah ada CCTV di jalan itu? Ada, cuman di atas di jembatannya itu pun mengarah ke tol yang dari Ciperna arah ke Jakarta gitu, enggak ke arah yang ada korban itu. Kondisi jalan memang gelap gitu, sepi Pak? Gelap dan sepi. Kalau geng motor pada nongkrong di situ atau gimana? Jarang, nggak ada. Oke. Tapi banyak juga geng motor yang sering konvoy lewat situ atau gimana? Ada juga, teman, jarang. Selain begal, apa memang rawan kriminal juga Pak di sana Pak? Atau hanya begal aja gitu? Iya, begal. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke tahun 2016 ya, Iya. Pak Suroto Iya. ya. Saat itu menjadi saksi di persidangan. Betul. Awalnya gimana Pak? Kok bisa jadi saksi gitu? Boleh diceritain? Jadi ceritanya itu jam 20 ya. Jam 20 itu saya rutin tiap malam itu selalu hadir di Polsek Talun. Berbincang-bincang dengan anggota yang lain, termasuk dengan Pak Kapolseknya. Nah, berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol biasa sampai jam pukul 21 saya rutin kontrol wilayah desa kami yang di jembatan layang Talun itu. Pertama jam 9 muter, posisi waktu itu tuh masih aman, tidak ada apa-apa. Nah, saya balik lagi ke Polsek Talun kembali, ngobrol lagi seperti tadi. Nah, singkat cerita menunjukkan pukul 10 ya. Pukul 10 itu ada pengguna jalan datang ke Polsek Talun memberitahu bahwa Pak, di tol ada kecelakaan. begitu Pak. Di mana? Nyaut cewek. Di mana Pak? Di tol. Nah, saya langsung naik motor, terus meluncurlah ke TKP Jalan Layang Kecomberan Talun itu Pak. Nah, ternyata di situ sudah ada 2 korban tergeletak dan sama unit motornya Pak. Saya tanya, Pak ini kenapa? Nggak tahu, kayak kecelakaan Pak. Gitu. Ini tanya ke siapa? Ke pengguna jalan, karena di situ udah kurang lebih ada 10 orang pada berhenti itu juga nggak turun dari motornya itu Pak, karena posisi jam pulang kerja jam 9, jam 10, jam 11 itu masih ramai orang pulang kerja. Cuman waktu itu diiringi dengan hujan. Deras hujan? Deras. Berarti hanya mengelilingi saja ya yang Iya, berhenti itu cuma ngeliatin dari pinggir jalan aja karena posisi itu kan ada di seberang sini. Oke, lalu Bapak akhirnya? Saya pertama yang saya tolong itu laki yang sekarang namanya Eki. Saya tolong, Dek, itu udah nggak ada gerak. Langsung saya balik karena dia itu nempel di pembatas jalan trotoar lah. Yang laki itu langsung saya balik, kok nggak bergerak. Helmnya waktu itu tuh masih keikat gini Om. Saya copot, takutnya nyekek, tahu masih hidup ya. Tak copot, helmnya itu darahnya itu banyak dan mukanya si laki itu udah hancur. Kok pengen semua udah keluar darah, banyak darah waktu mukanya tuh banyak darah dan udah lebam-lebam semua. Mukanya lebam? Iya, lebam-lebam semua dan udah hancur lah, penuh darah lah Om.
Lebam tuh kayak orang dipukulin? Pukul. Iya kayak orang dipukul. Apa kena benturan. Dulu itu atau kena benturan? Benturan aspal atau benturan trotoar itu. Waktunya saya dulu kan tak ponis itu ini kecelakaan. Laka lantas gitu dulu tuh. Nah udah itu nggak bergerak. Di sebelah saya kurang lebih 2 meter 3 meter itu merintih. Aduh tolong nah. Yang ini saya tinggalin, saya nolong lah yang perempuan itu sebelum saya tolong yang perempuan itu karena di situ orang banyak pengguna jalan pada ngelihat karena waktu itu pakaian yang dipakai si korban perempuan itu menyilak, jadi kemaluannya si perempuan itu kelihatan karena posisi celananya dalam, si perempuan itu tidak sesuai kayak kita umumnya make gitu lah. Nah, masih ingat nggak baju apa yang dipakai sama si perempuan? Bajunya itu warna rok ya, pakai rok hitam, atasannya kalau nggak salah putih, teman-teman itu putih. Tahu itu gandet jadi satu atau misah-misah saya kurang begitu merhatikan Om waktu itu. Berarti celananya tuh kayak copot gitu ya? Iya, pokoknya tidak sesuai lah. Lorot itu pun juga tak betulin, belum baliin tak tutup kembali, pakai rok yang itu langsung saya tutup pakai jaket. Itu tidak ada yang memindahkan korban pada saat itu? Nggak ada, sampai diangkat ke mobil patroli polisi pun masih tetap di situ. Cuman saya pegangin kepalanya itu, karena masih hidup minta, tolong ya dek sabar ya, bentar lagi mobil patroli datang, sabar ya, selalu gitu saya. Sempat komunikasi yang lain nggak Pak? Enggak. Saya sendiri waktu itu juga gemeter melihat, kayak gitu. Berapa lama hingga akhirnya bantuan itu datang? Waktu saya meluncur dapat kabar itu nggak lama dua polisi itu datang. Ya gimana evakuasi ini? Ada yang ngepil ke mobil patrolinya, ada apa gitu, karena waktu itu tuh mobil patrolinya lagi keliling wilayah gitu Pak. Jadi langsung ditelepon, nggak lama 5 menitan tuh setelah kejadian itu saya di situ mobil patrolinya datang. Berarti 5 menit ya? Iya. Dari Bapak ada di situ ya? Iya. Bapak ikut ke rumah sakit? Ikut ceritanya gini Pak. Setelah mobil ranger ya, mobil patroli polisi itu datang, kita naikin korban laki bertiga itu, polisi 2 itu naikin, dibantu warga siapa nggak kenal Pak, pengguna jalan tak apa itu waktu itu, dinaikin karena ada pembatas jalan tuh Pak, yang pot di bunga itu, yang sebelah sini itu wilayah masing-masing, wilayah desa Kepompongan, yang wilayah sini desa Kecumbiran, desa saya itu. Posisi TKP kejadian ada korban itu wilayah desa Kecumbiran. Nah kita tuh anggaplah di sini pot, nah mobil itu di arah sebelah sini, di desa Kepompongannya. Pertama kita angkat korban laki itu, yang laki ke mobil. Lalu itu helmnya kan tak benain lagi, tak masukin lagi ke kepalanya, diangkat di sebelah kiri kalau ada pesana ya, sebelah kiri. Gak lama gantilah si korban perempuan yang masih hidup itu Pak, diangkat rame-rame. Waktu itu tangannya yang putus, kalau nggak salah. Ya kanan, si Eki yang laki juga sama. Terus, kaki perempuan. Tahu putus tuh dari mana? Lepret, diangkat. Patah maksudnya? Patah. Nah saya angkat ke dalam mobil, ya udah selesai. Waktu itu yang di belakang tuh polisi 1, sama di depan ada polisi lain yang nyopir itu. Mau berangkat ke rumah sakit Gunung Jati, kira-kira jalan lah 5 meter ya Pak, 5 meter atau 10 meter. Berhenti Pak polisi itu, berhenti Pak polisi itu nyuruh, Dor itu motornya priben enggak tuh. Waduh iya ya, motor yang motor korban itu masih ketinggal di situ. Yaudah dah, saya langsung turun, ngambil motor si korban tuh, tak bawalah ke Polsek Talun. Nah dia jalan Pak ke rumah sakit. Nah setelah saya bawa motor si korban ke
Polsek Talun. Di situ udah ada polisi, udah inilah motornya Pak si korban. Nah sama Pak polisi siapa itu lupa Pak, yang di Polsek Talunnya kuncinya karena masih ada, tak naikin ke Polsek Talun juga masih hidup motor itu. Dibukalah joknya, siapa tahu ada identitasnya di situ karena posisi waktu itu hujan, siapa tahu dompetnya apa-apaan ditaruh di situ Pak. Nah dibuka di situ tuh ada HP 2 sama jaket kalau nggak salah warna biru atau hitam itu Pak di situ. Nah setelah dibuka itu HP-nya itu mau dibuka, mau nyari identitas si korban tuh, ternyata HP itu dikunci. Pak polisi nggak bisa buka. Diamankan lah sama Pak polisi. Nah setelah itu saya naik motor nusul ke rumah sakit sana Pak. Nah karena hujan besar, saya sempat berhenti di Kali Tanjung di samping bubur, jualan bubur. Berteduh lah Pak, karena hujannya gede sebelah sana tuh, kurang lebih 5 menit 10 menitan lah. Udah agak reda, masih hujan nih Pak, udah reda. Saya melanjutkan perjalanan lagi ke rumah sakit sana. Sampai sana singkat cerita tuh, ke sana tuh mobil ranger polisi itu udah nggak ada. Tapi korban udah ditanganin situ. Saya juga nggak sempat masuk. Saya karena basah. Nah saya putuskan aku balik lagi Pak. Balik lagi ke Polsek Talun. Ternyata mobil ranger itu udah ada di Polsek Talun. Nah anggota yang lainnya nyariin alamatnya si korban itu. Berarti Bapak di rumah sakit nggak sempat lihat korban lagi? Nggak lihat, nggak masuk. Karena yang bawa korban tadi, ranger mobil di situ udah nggak ada di situ. Nah, Bapak kan yang mengurusi motor almarhum gitu ya? Betul. Kondisi motornya itu seperti apa Pak? Nggak apa-apa, nggak rusak, nggak hancur, nggak apa. Tak, saya nyalain, saya standar 2, saya kalau masih hidup. Nggak rusak? Nggak rusak sama sekali Om. Tapi Bapak itu mikirnya kecelakaan? Mikirnya kecelakaan laka lantas. Kalau yang Bapak pikirkan gitu ya, saya kan nggak ada di lokasi nih. Iya. Motornya nggak rusak, kecelakaan itu kayak gimana harusnya gitu? Nah iya, singkat ceritanya setelah saya dari rumah sakit Gunung Jati, udah balik ya Om ya, ke Polsek Talun lagi jemput istri ya. Tadi saya tiap sore itu kan sama istri ke Polsek Talun tuh, karena istri saya kan kebetulan kan anggota Limas, saya tuh mandornya sebagai ketuanya gitu loh. Selalu ngikut terus gitu. Pak ayo pulang. Wis pulang, wis urusannya polisi lah, saya gitu ah. Wis yang nyari-nyari alamat tuh urusannya polisi, urusan kita cuma nolong awal aja. Wis pulang, ganti baju, mandi, ganti baju Pak. Setelah ganti baju, ngobrol-ngobrol sama istri. Mak, kecelakaan kok sampai kayak gitunya ya gitu. Motor kok nggak rusak ya Mak? Iya, aku juga iya. Kenapa ya gitu. Apa saking kencengnya, saking apa ya gitu. Kaki itu kalau nggak salah, kaki kan nggak pakai celana panjang ya, di perempuan sini tuh dagingnya itu melowok gitu si perempuan ya. Daging karena darah itu jalan lah, ikut air hujan karena miring itu darah tuh ngeri ya waktu itu, sampai gemeter sampai apa sampai kayak gitunya ya Mak ya. Nah ya situlah udah nggak mikirin lagi Pak. Singkatnya tidur. Nah paginya itu baru denger rame. Nah saya masih bingung nih, Bapak kan menyimpulkan kecelakaan gitu. Iya. Tapi lihat motornya normal gitu. Normal. Yang Bapak pikirkan kecelakaan itu seperti apa gitu? Tabrak lari kah? Atau Pikiran saya pas datang ke lokasi awal, saya nanya ke pengguna jalan tuh yang itu, Pak ini kenapa? Jatuh tak? Apa ditabrak mobil tak apa? Nggak tahu Pak, tahu-tahu udah di sini gitu. Saya nanyakan gitu. Kalau mobilnya mana Pak gitu? Nggak tahu Pak, tahu-tahu udah di situ gitu. itu di jalan apa tadi Pak? Jalan Pangeran Cakrabuana. Oke. Jembatan Tol Layang, Talun. Dan setelah itu akhirnya Bapak gimana ceritanya kok bisa jadi saksi di persidangan gitu? Iya, karena waktu itu dari polisian kali ditanya, sebelumnya saya ditanya pihak kepolisian
ada nggak warga lain yang nolong, dan yaitu yang nolong ya saya ini dulu. Terus saya dapat panggilan dari Polres Kota, intinya dibikin LP. Nah saya dipanggil lah ke Polres Kota, ditanyain masalah menolong 2 korban itu, Pak. Berarti dari awal di polisi jadi saksi juga? Betul. Terus di pengadilan jadi saksi? 2 kali jadi saksi. Oke. Waktu itu boleh diceritain nggak situasi di pengadilan tuh seperti apa? Waktu di pengadilan pertama sama ada 7 atau 6, aku nggak ngitung, Pak. Saya nggak ngitung. Itu udah ada berjejer di meja. Di meja itu udah ada yang aku sebutkan helm, jaket, HP itu udah ada di meja situ, bungkus plastik semua. Dan saya ditanya sama hakim di situ, apakah benar Anda Pak Suroto waktu itu menolong korban ini nih? Iya. Apa yang kamu lakukan setelah menolong korban? Ya, saya tolong. Gak lama polisi datang bareng-bareng mengevakuasi korban. Gak lama lagi, kurang lebih 5 menit atau 10 menit, mobil patroli datang, dinaikkanlah ke 2 korban itu ke mobil bertiga sama bapak polisi. Saat itu berarti ada tersangkanya juga di pengadilan itu, Pak? Bapak lihat, Pak? Ada. Berapa orang, Ada. Pak? Nggak ngitung, Pak, waktu itu. Banyak nggak ngitung saya. Tapi ada yang kenal nggak? Nggak ada yang kenal. Oh. Saat itu Bapak disumpah juga sebagai saksi? Iya, sebelum aku ditanya gitu. Akhirnya ketika Bapak bersaksi, si hakim ngomong apa gitu? Masih ingat nggak? Ingat. Pengacara atau hakim ya, dari keluarga, dari pihak tersangka ya waktu itu ya. Bapak jangan bikin kesaksian bohong. Helm itu nggak ada darahnya. Nah, terus tak sangkal, Pak, saya bohong, untungnya apa? Saya tuh yang nolong, yang nyopot helmnya. Nggak tahu ada darahnya nggak, karena posisi itu hujan. Tahu darah masih seger misalnya apa, saya yang nyopot helmnya, atau hujanan atau apa nggak ngerti gitu. Waktu itu aja. Terus saya juga dibela sama yang di belakang saya, yang main di meja. Gitu. Yang di belakang Bapak itu siapa? Kayak hakim, kayak apa gitu. Dibelanya gimana? Ya betul apa yang dikatakan Pak Suroto gitu. Emang helm itu waktu itu ada darahnya gitu. Sempat ketemu juga sama keluarga Vina saat itu? Ketemu, dan keluarga, ada bapaknya, ada keluarganya banyak. Dia berterima kasih kepada Pak Suroto udah nolong anak saya, meskipun anak saya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Ya sama-sama Ibu, karena itu udah kewajiban kita, karena korban itu di wilayah kita, emang sering aku patroli di wilayah itu Ibu. Oke, nah kalau sama ayahnya Eki ketemu juga berarti? Enggak. Nggak ketemu? Enggak ketemu. Belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali. Kan Bapak sering main di Polsek tuh? Iya. Nggak pernah ketemu juga? Nggak pernah ketemu. Kalau seandainya ketemu dia ke Polsek, saya sendiri juga nggak apal bapaknya Eki yang mana itu nggak tahu. Iya, nggak tahu. Nah Pak, ini kan kita bicara kejadian 8 tahun yang lalu ya. Saya aja kadang kalau udah kejadian 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Iya. Waktu itu hujan apa enggak ya gitu, suka lupa ya. Iya. Nah Bapak masih inget jelas tuh? Masih ingat Pak, emang bener hujan, karena yang saya ingat hujan tuh saya basah. Basah kok sampai ke celana dalam saya pun basah. Detail-detail kejadiannya pun masih inget ya? Ada yang inget, ada yang enggak. Kadang-kadang kesel banget, salah, ada. Oh iya, waktu itu iya kayak gitu ya, iya gitu. Ya karena jangan kan 8 tahun ini kalau dari saya ya. Yang berapa hari yang lalu aja kadang suka lupa. Iya. Iya Pak. Itu ngalamin apa ya? Emang itu gimana ya? Kayak tak sampaikan, tolong dan aduhnya yang nggak gue bawa, yang tak bawa gue tolong tak sahut. Iya Dek, bentar lagi mobil patroli datang, tak bawa ke rumah sakit. Tolong, aduhnya nggak tak bawa gitu.
Kayak gitu, Pak. Nah ini juga banyak masyarakat yang bertanya nih, apa kesaksian Pak Suroto itu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan dan berani sumpah. Berani sumpah, Bu? Berani sumpah, karena bener apa yang saya tolong ya kayak gitu, saya angkat ya kayak gitu, saya betulin ya kayak gitu, saya lihat ya kayak gitu. Di pengadilan juga udah sumpah kan? Udah sih sumpah. Nah, yang kita semakin bilang bahwa ini adalah babak baru gitu ya Pak? Iya. Bapak mengaku bahwa kejadiannya itu di jalan apa tadi? Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana. Sementara kan yang selama ini kita lihat di berita yang deket jembatan itu Pak? Betul. Jaraknya jauh itu Pak? Jauh, kurang lebih 50 meter kalau diukur. Makanya waktu itu saya ditanya sama TV apa yang pertama ya? NEP. Ya itulah. Itu kalau tiang listrik itu bisa bicara, itulah saksi utama. Nah, gitu. Betul, Pak. Emang keadaannya, kejadiannya di situ, bukan di sana. Kalau yang di sana itu salah. Udah ini terang-terang kayak gitu. Tapi Bapak ada saksi lain yang lihat gitu? Maksudnya yang sekarang muncul di media ada nggak? Ada. Oh, yang mana tuh? Ya katanya ada, cuma saya sendiri juga belum ketemu mas saya gitu loh. Makanya kalau pertama itu ada yang sebelum ini jadi viral lagi ya, kasus ini diungkit lagi, ada saksi yang nongol lagi, saya nggak nongol Pak, tak diemin aja. Karena pulang kerja itu tiap hari itu kelewat situ, itu ada syuting dari jam 4 sampai jam 11 malam. Saya itu ketawa aja. Itu nyutingin apa di situ? Lokasinya di mana? Oh, yang di dekat jembatan tuh? Iya. Tabur bunganya di situ. Itu di situ. Itu salah semua. Aku ketawa aja sama istri. Udah Pak, biarin aja. Ulang aja Pak. Besoknya lagi ada rekonstruksi ulang apa-apa, salah. Itu apa itu? Gitu ya Pak? Iya. Berarti di pengadilan Bapak juga bilang ya bahwa lokasinya tuh di tempat Bapak lihat itu? Iya, yang saya pertama sampaikan. Tapi waktu saat itu udah disebut deket jembatan gitu? Apa belum? Enggak. Pas itu lokasi TKP-nya ya enggak nanya lokasinya di deket tiang ini dekatin. Oh, nggak dibahas? Iya, nggak dibahas. Cuma lokasinya ya di jalan itu gitu. Jalan layang Talun. Oke, jadi nggak ada yang bertanya ke Bapak mengenai lokasinya? Enggak. Tapi ngejelasin juga yang saya lihat ini deket sini gitu? Sudah dibahas ya mengenai udah bahas lokasi ya, deket tiang di sini gitu. Oke. Nah, netizen ini juga banyak yang nanya Pak gitu. Kenapa sih kok Bapak kayak baru munculnya sekarang gitu? Nah, tadinya pas syuting pertama itu saya pengen muncul Om. Syuting pertama ini apa? Film? Itu kan nggak sekali dua kali Om mau bikin film itu tuh. Kayaknya Bapak sering lewat terus lihat gitu? Lihat. Gitu. Cuman waktu itu udahlah. Nggak, bagi saya nggak ada untung, wis lah. Udah meninggal ini ya kita tolong. Wis urusannya produser orang kaya lah kayak gitu loh Om saya itu. Maksud saya di situ tuh, waktu kecelakaannya korban itu di sini, itu bikin diarahkan ke sini barangkali saya apa masih satu wilayah, apa masih satu lokasi situ kali pikiran saya gitu Om. Iya. Jadi apa nggak bermasalah gitu, tapi sininya kan nyatanya bermasalah. Nah, situasi tempat tinggal Bapak tuh, kan awalnya tahu kecelakaan gitu. Tahu itu akhirnya jadi pembunuhan tuh berapa lama setelahnya? Kayaknya tuh sehari 2 hari Om, baru heboh itu. Sehari 2 hari itu heboh. Kalau ternyata korban yang kemarin kamu tolong itu Ndor, ternyata tuh pembunuhan, tempat pembuangan aja gitu. Bapak denger itu gimana gitu? Ya shock, aduh yang bener sih, iya itu orang Arumsari, anaknya Pak Polisi ya. Lah kok bisa ya begitu. Yang didengar saat itu dihabisi siapa gitu? Enggak nanya kenapa, berantem sama ekstasi sama mau reker itu apa sih namanya? Geng motor gitu. Geng Isunya motor, gitu ya? Isunya dulu itu.
Itu yang kesurupan udah denger juga? Dengar juga. Cuman lah masa iya sih kesurupan sampai kayak gitu. Berarti nggak sendiri tapi nggak tahu ungkapan ke orang masyarakat. Aku tuh bohong itu enggak. Cuman sendiri aja. Berarti 2016 emang udah viral itu ya? Udah lama dari kejadian itu? Udah viral. Oke. Nah situasi desa pada saat itu gimana Pak? Mencekam kah? Gitu? Atau banyak kejadian begal-begal lainnya kah? Enggak. Masih. Kalau begal-begal lain itu bukan orang dari golongan stasi itu bukan ya. Orang-orang dewasa malah yang begal itu Om. Yang kadang-kadang bukan geng motor ya? Bukan, ada yang ketangkep, ada yang apa tuh ternyata orang sono jauh, udah bapak-bapak udah apa gitu. Jadi tapi banyak lolosnya. Sasarannya siapa? Orang pulang kerja, perempuan sendirian, itu pasti. Biasanya ngincar perempuan. Iya, didijek motornya jatuh, barulah diambil bawa tasnya, bawa HP-nya. Kalau kena motornya ya motornya gitu Pak. Kalau ibu-ibu pagi mau berangkat ke pasar, itu tasnya dijamret. Itu. Jadi kayak gitulah di desa kami, Talun, waktu 2016 ya itu lumayan rawan. Karena saya sendiri diperintahkan oleh Pak Kapolsek, Lor, karena desa Kecomberan untuk percontohan itu di pinggir jalan utama tiap hari buat lewat Pak Bupati. Jadi mandor ya harus rajin-rajin patroli di wilayahnya siap. Makanya jam 8, jam 20 itu udah standby di Polsek Talun tiap hari. Karena tiap ganti polsek siapa aja baik Pak, dekat sama saya. Setelah kejadian Vina dan Eki, apa ada yang kecelakaan lagi di situ Pak? Sering. Sering? Ada yang jatuh. Oh, di lokasi yang sama? Beda. Tapi nggak jauh? Nggak jauh, pokoknya daerah lokasi jembatan situ aja gitu. Kenapa Pak? Kok menurut Bapak kok rawan kecelakaan tuh kenapa gitu? Ya karena mbok dia ngantuk, mbok apa nggak tahu. Sering kecelakaan. Kecelakaan tunggal? Tapi nggak sering, nggak kayak kejadiannya nggak kayak separah dua korban ini gitu loh. Masih hidup gitu? Ya, banyak kan kecelakaan tuh arah turun. Ini kok naik. Orang naik jembatan kan nggak begitu kenceng naik motor Om. Beda kayak turun. Kalau sama para tersangka itu jarak rumahnya jauh Pak? Nggak tahu Om. Nggak tahu? Nggak tahu. Sangkanya rumahnya di mana, itu di mana juga nggak tahu masalah itu. Saya terus terang nggak mengikutin ya kayak gitu-gitu. Oke, jadi ya udahlah yang saya tahu aja gitu. Betul. Oke. Nah desa Kecomberan itu sendiri rata-rata warganya beraktivitas sebagai apa Pak? Petani bangunan. Kuli bangunan? Banyak yang tani, banyak yang kerja bangunan. Nah harapan Bapak dengan diusutnya kembali nih kasus Vina Cirebon nih seperti apa sih Pak? Ya permintaan kami mudah-mudahan permasalahan atau perkara Vina dan Eki ini mudah-mudahan cepat segera terungkap. Kalau yang salah ya dibilang salah, kalau yang benar ya dibilang benar gitu aja Om. Jangan sampai perkara ini berlarut-larut, bikin kegaduhan warga Jawa Barat khususnya gitu aja Om. Sekarang sudah ditanya lagi kemarin, sudah dipanggil polisi lagi Pak? Sudah, kesaksiannya. Sudah. Suratnya itu surat dari Polda, cuman saya memohon, aku telepon lagi, izin komandan kalau bisa saya nggak bisa ke Polda, kalau bisa saya di BAP di Polres Kota aja. Nah, yaudah oke Pak Mandor, ntar aku telepon dulu sama pimpinan, bisa nggak kan gitu. Ternyata nggak lama saya diizinkan, oh boleh Pak Mandor, nanti besok nemuin Pak ini gitu. Jadi tanggal 4 dari Selasa itu saya datang ke Polresta Kota, sidang yang perkara ini lagi Pak.
Karena berharap ya diselesaikan lah gitu ya. Iya, betul Pak. Seadil-adilnya gitu ya. Iya, betul Pak. Sekarang juga udah dapat perlindungan ya dari Sudah, PSK ya? sudah Pak. Oke. Siap, kalau gitu makasih banyak Pak Suroto ya. Terima kasih sama-sama telah Pak. mau bercerita di RJL ya. Ya Iya. semoga harapannya ya itu dia bisa terbuka lah kasus ini. Betul, ya. betul, Misalnya Pak. memang Iya. pembunuhan, pelakunya itu yang sebenarnya ditangkap. Tangkap. Kalau misalnya kecelakaan ya mungkin bisa diberitahu ya. Betul. Kenapa kok bisa akhirnya jadi seperti ini. Betul Pak, betul. Oke, gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri dari kota Cirebon. Ciao. Karena dia pakai celana panjang, pakai jaket, luka yang mana saya tidak. Dia yang pertama kali melihat Vina dan Eki ya. Sebagai ibu yang sudah mengikuti peradilan gitu ya. Menurut ibu seperti apa? Saya juga sebenarnya kaget ya, ketika misalnya di tayangan media dia menjelaskan begitu dramatisir. Sebetulnya kan fakta persidangan nggak seperti itu. Dan itu tertuang dalam keputusan pengadilan. Kalau dia saat datang itu tidak sendiri, tetapi dengan petugas yang lain. Dia menerima informasi dari masyarakat ada kecelakaan, kemudian dia bergegas ke sana. Dia memeriksa dan mendengar yang perempuan merintih, aduh. Sementara dalam tayangan yang beredar kan, tolong, terus dengan gaya dramatisirnya dipapah, kemudian dia mengikuti sampai ke rumah sakit, dia melihat kondisi dengan kondisi lebam-lebam. Nah itu kan jauh sekali dengan pada saat pemeriksaan di persidangan. Berarti waktu Pak Suroto jadi saksi di pengadilan, ibu dengerin itu? Iya, didengarkan dan memang tertuang di putusan. Tidak sedramatisir yang dia ceritakan saat ini gitu, yang beredar dari media. Jadi menurut Bu Titin ya hasil waktu sidang saat itu sama yang kemarin lagi viral tuh cukup berbeda? Sangat jauh beda, sangat jauh berbeda. Ya. Kemudian juga beberapa pembelaan yang saya lakukan, misalnya saya tuh pegang perkara itu